Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 38. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa bertahan. Aku juga tidak bisa bertahan. Kembalilah, atau kita akan mati. Ketika Tan Yun menghadapi pancaran warna-warni dan mendaki hingga 300.000 kaki, suara-suara menyakitkan dan menakutkan datang dari pancaran warna-warni di atas. Tan Yun melepaskan kesadaran sucinya dan diam-diam menjulur ke langit. Dia menemukan lebih dari 2.800 pria dan wanita muda mengenakan baju besi, pucat dan berdarah dalam cahaya warna-warni. Tidak, kami berhasil mendaki begitu tinggi, semakin dekat ke sumber cahaya warna-warni. Sayang sekali menyerah. Jika kamu tidak bersikeras, aku bersikeras. Seorang pemuda kekar, setelah mengatakan itu, tidak tahu teknik pemurnian tubuh seperti apa yang dia lakukan. Ukuran tubuhnya melonjak ke ketinggian yang sangat besar. Menghadapi cahaya warna-warni, dia naik ke kehampaan selangkah demi selangkah. Ketika pemuda itu mendaki kurang dari 60.000 kaki lagi, dia berteriak, dan tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke bawah. Ketika tubuhnya melewati Tan Yun menemukan bahwa jiwa leluhur dan janin leluhurnya semuanya hancur di kolam roh. Tidak, kita tidak bisa naik lagi. Keluar. Ya, kami masih tidak ingin mendapatkan harta karun Protos kuno abadi di sini, atau sebaiknya kami membantu Tuan Kikong menemukan dan membunuh Xiao Zhang. Ya, selama kami membunuh Xiao Zhang, kami punya hadiah. Selain itu, dalam perjalanan untuk membunuh Xiao Zhang, kita juga dapat menemukan harta alam dan bumi langka lainnya, yang lebih baik daripada mati di sini. Petik 2. Ketika lebih dari 2.800 orang cocok dan ingin terbang ke kehampaan yang lebih rendah, tiba-tiba, suara ketidakpedulian datang dari kehampaan yang lebih rendah. Jika kamu ingin membunuhku, mengapa repot-repot melihat-lihat? Bukankah lebih baik jika aku sendiri yang membawanya ke pintu? Kerumunan mendengar pidato itu dan melihat ke bawah, yang membuat mereka berdua bersemangat sekaligus bingung. Tetapi melihat Tan Yun, yang tidak menggunakan senjata ajaib apapun untuk melindungi tubuhnya, dia naik ke dirinya sendiri dan orang lain selangkah demi selangkah tanpa cedera melawan cahaya warna-warni. Orang-orang senang bisa membunuh Tan Yun dan menerima hadiah dari Tuan Muda Kikong setelah meninggalkan makam Tuntian. Bingung, pencapaian Tan Yun dan yang lainnya jauh lebih tinggi dari Tan Yun, dan di bawah perlindungan baju besi, dia nyaris tidak bertahan dalam cahaya warna-warni sampai sekarang. Tetapi Tan Yun tidak memakai senjata ajaib untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi muncul di bawah dia dan orang lain dengan semangat tinggi. Apakah bocah ini memiliki senjata ajaib tersembunyi untuk memblokir cahaya warna-warni? Memikirkan hal ini, semua orang menunjukkan mata pembunuh dan serakah mereka. Saudara-saudara, kami beruntung. Kami tidak dapat menemukan Xiao Zhang untuk membunuhnya. Kami tidak menyangka dia akan datang sendiri. Dan sepertinya dia memiliki senjata ajaib untuk menghentikan cahaya warna-warni. Selama kita membunuhnya, kita tidak hanya dapat menerima hadiah dari Tuan Muda Kikong, tetapi juga mendapatkan senjata ajaib untuk terus mendaki dan mencari harta karun Protos kuno yang abadi. Ya, hahaha, kita akan dapat hadiah besar kali ini. Petik 2. Kerumunan sangat bersemangat. Mendengar pidato itu, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, menatap lebih dari 2.800 orang dalam kehampaan, dan menyeringai di sudut mulutnya, "Ya, saya memiliki senjata ajaib untuk memblokir cahaya warna-warni." Kamu baik-baik saja. Membunuhku tidak hanya dapat menerima hadiah, tetapi juga mengambil senjata ajaibku dan menemukan harta karun dalam cahaya warna-warni. Namun, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya tidak. Setelah mendengar ini, seorang pemuda dengan tingkat 6 ranah suci leluhur berkata dengan dingin, "Mati." Ledakan. Tangan kanan pemuda itu berbalik, dan kapak ajaib penuh petir muncul di tangannya. Dia mengambil kapak dengan panjang puluhan ribu kaki, memecahkan kehampaan dan menelannya ke Tan Yun. Di depan umum, Tan Yun tampak tertegun dan tidak bergerak. Saat kapak yang kuat akan melahap Tan
Tan Yun akhirnya bergerak. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun seperti perahu. Saat dia menghindari kapak, dia mengambil langkah menuju kehampaan dan muncul di atas kepala pemuda itu. Kenapa kamu begitu cepat? Bang! Pria muda yang memegang kapak ajaib, sebelum suara panik yang mati rasa jatuh, ditendang oleh Tan Yun dan kepalanya pecah. Mayat tanpa kepala memuntahkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan yang ditelan oleh cahaya warna-warni. Adegan ini tidak sepele. Wajah lebih dari 2.800 anak keluarga lainnya di ranah suci leluhur sangat berubah. Mereka mengira pemuda dengan kapak itu bisa membunuh Tan Yun tanpa usaha. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, yang hanya tingkat 1 ranah suci leluhur, begitu mengerikan dalam kekuatan dan kemampuannya untuk melampaui level tersebut. Nona Ben menyarankan agar saudara laki-laki dan perempuan membunuhnya bersamaku. Yang lain tidak bertindak gegabah. Seperti yang dikatakan gadis muda dengan rok hijau, segera melesat ke arah Tan Yun. Bunuh dia bersama. Gadis rok hijau memegang atribut cambuk dewa kematian dan tiba-tiba menariknya ke arah Tan Yun. Boom! Cambuk itu seperti naga hitam, meledakkan kekosongan dan menariknya ke arah Tan Yun. Wah! 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 Boom! Boom! Detik berikutnya, 36 pemuda, dengan ekspresi membunuh di wajah mereka, melepaskan cahaya pedang yang cerah dan mendominasi, dan bayangan tongkat, menghancurkan kehampaan dan menyerang Tan Yun. Melihat 37 orang kuat di ranah suci leluhur, lebih dari 2.800 anak keluarga dalam kehampaan berteriak. Xiao Zhang, binatang ini sudah mati. Iya, dia pasti sudah mati. Petik 2. Saat ini, Yu Yunxi, yang berada di aula suci di telinga kanan Tan Yun, ditangguhkan. Jangan gegabah, Tan Yun. Kamu sekarang dikepung oleh 37 orang kuat di ranah suci leluhur kesempurnaan agung. Biarkan Bing Er dan Sixin melakukannya. Itu tidak baik, Tan Yun berkata, orang-orang ini semua adalah anak-anak dari keluarga. Mereka memiliki beberapa batu leluhur dan mungkin rumput dewa yang murni. Jika Sixin dan Bing Er diizinkan untuk bertarung, cincin leluhur akan dibakar. Selain itu, apakah kamu memiliki kepercayaan padaku? Di mataku, tidak ada perbedaan antara seseorang dengan ranah suci leluhur penuh dan 100.000. Hanya ada satu hasil akhir, yaitu kematian. Begitu suara Tan Yun jatuh, dia tiba-tiba mendongak dan menunjukkan mata Dewa Hongmengnya. Ketika 37 orang melihat mata Tan Yun, mereka menjadi tumpul dan melayang di udara, dan semua serangan yang mereka lepaskan segera runtuh tak terlihat. Apakah kamu ingin membunuhku untuk hadiah dengan skill ini? Tan Yun terlihat kedinginan dan melemparkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya. Engah. Darah memercik, dan pedang pembunuh Hongmeng menarik busur dari udara kosong dan menembus kepala gadis rok hijau itu. Canggu, bunuh semua tanpa amnesti. Atas perintah Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng dengan cepat menembus tengkorak 36 anak muda yang tersisa. Dalam sekejap, 37 orang kuat yang penuh dengan ranah suci leluhur mati, dan tubuh mereka jatuh ke dalam kehampaan. 2.800 atau lebih anak-anak keluarga yang tersisa di tingkat ketiga hingga ke-9 dari ranah suci leluhur hampir ketakutan, dan mata mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Xiao Zhang, selamatkan hidupku. Xiao Zhang, bisakah kamu melepaskan kami? Selama kamu membiarkan kami pergi, kami akan memberikan semua milik kami. Di hadapan semua orang yang memohon belas kasihan, Tan Yun tersenyum. Itu adalah senyum dingin dan marah. Memaafkanmu. Tan Yun tertawa dan berkata, jika aku bukan lawanmu, maukah kau mengampuniku? Tan Yun tersenyum dan berkata, tapi aku bisa memberimu 2 pilihan. Mendengar pidato tersebut, hati orang-orang menyalah harapan untuk hidup dan memandang Tan Yun satu demi satu. Ya, aku hanya ingin membunuh mereka semua. Tan Yun menjawab dengan tegas. Xiao Zhang, tidakkah menurutmu kamu terlalu kejam? Gadis itu menatap Tan Yun dengan mata marah. Kejam, kamu bilang aku kejam. Tan Yun tertawa marah. Aku tidak pernah memprovokasimu. Aku tidak punya keluhan denganmu, tapi kamu ingin membunuhku. Jika aku tidak kuat, aku akan hancur berkeping-keping olehmu. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan aku kejam? Pergi ke neraka. Setelah Tan Yun mengatakan itu, dia memegang pedang pembunuh Hongmeng.
Setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya meningkat 3 kali lipat dalam barisan pedang dan membunuh semua orang. Dengan kecepatan 3 kali lipat, Tan Yun mencapai titik ekstrim. Orang-orang yang dia bunuh satu persatu tidak bereaksi sama sekali, jadi dia mati. Setelah beberapa saat, lebih dari 2.800 orang dalam formasi pedang Dewa Hongmeng Tu terbunuh, dan hanya satu cincin leluhur yang ditangguhkan dalam kehampaan Hongmeng. Setelah menyingkirkan semua cincin leluhur, Tan Yun mengangkat susunan pedang Dewa Hongmeng Tu dan memasukkan 11 pedang dewa ke dalam pikirannya. Wow, Tan Yun memikirkan Yu Yunsi di benaknya. Dia terkejut. Tan Yun, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Tan Yun tersenyum dan bercanda, jangan menyembah kakak. Kakak hanyalah legenda. Potong, Yu Yunsi tersenyum. Waktu mendesak, saatnya aku mencari harta peninggalan nenek moyangku. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit melawan cahaya warna-warni. Sesaat kemudian, Tan Yun melayang di udara di kedalaman cahaya warna-warni. Begitu pupil matanya berkontraksi, dia menemukan bahwa cahaya warna-warni dipancarkan oleh pintu berwarna-warni yang tertanam di dinding. Gerbang dewa yang berwarna-warni setinggi 1 juta kaki, yang diukir dengan belokan dan belokan. Di tengah gerbang dewa yang berwarna-warni, terdapat lekukan seperti kepalan tangan. Tan Yun mengerutkan kening dan terlihat sangat licik. Tan Yun, bagaimana perasaanku bahwa garis-garis ini bukan garis susunan, dan alur itu bukan mata susunan. Suara bingung Yu Yunsi terdengar di benak Tan Yun. Ya kau benar. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, ini bukan garis susunan atau mata susunan. Apa itu? Kata Yu Yunsi. Aku juga tidak tahu. Setelah suara Tan Yun, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tahu tanpa menebak bahwa pasti ada harta peninggalan leluhurnya di gerbang dewa yang penuh warna ini. Mengi. Tan Yun, yang kehabisan napas dan sangat ingin melihat matanya, menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan berkonsentrasi. Setelah dia benar-benar tenang, dia melepaskan pikirannya dan mengamati dengan hati-hati. Seiring berjalannya waktu, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Tan Yun masih belum tahu. Setahun kemudian, Tan Yun masih belum bisa menemukan cara untuk membuka gerbang dewa yang berwarna-warni. Pikiran tenang Tan Yun, dan dia tidak bisa tidak khawatir. Apa yang sedang terjadi? Tan Yun mengerutkan kening, matanya terpejam, bingung. Dalam 11 tahun terakhir, dengan pikiran Tan Yun yang kelelahan, alisnya telah menumpahkan warna lelah. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah. Yu Yunsi berkata dengan menyakitkan di aula Fangsheng. Tidak masalah. Tan Yun tampak tegas. Mungkin ada skill yang aku butuhkan. Jika aku tidak bisa membukanya, aku tidak bisa meningkatkan kekuatanku dan mencegah Qigong menikahimu. Jadi aku harus membuka pintu dewa yang berwarna-warni. Mendengarkan kata-kata Tan Yun dan melihat penampilan lelah Tan Yun, Yu Yunsi tiba-tiba merasa bahwa bakat di depannya adalah pria sejati. Kita berteman. Apa yang sopan? Kata Tan Yun dan terus mengamati gerbang dewa yang berwarna-warni. 8 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Tan Yun merasa bahwa 8 tahun ini sangat panjang. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa tidak berdaya. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa marah. Selama bertahun-tahun, mengapa saya tidak bisa membukanya? Dalam cahaya warna-warni, Tan Yun bangkit di udara, mengayunkan tinjunya dan membenturkannya ke lekukan di tengah pintu warna-warni. Ledakan. Gerbang dewa yang berwarna-warni bergetar hebat, dan kepalan tangan kanan serta 5 sendi jari Tan Yun robek. Tan Yun, jangan lakukan ini. Yu Yunsi tampak khawatir dan ingin menghibur Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun yang awalnya depresi tiba-tiba tertawa. Hahaha, aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Yunsi, aku benar-benar bodoh. Kenapa aku tidak memikirkannya? Yu Yunsi di menara Fangsheng tampak seperti Tan Yun gila. Dia berkata dengan gugup, Tan Yun, jangan membuatku takut. Ada apa denganmu? Yunsi, lihat alurnya. Mendengar suara bersemangat Tan Yun, Yu Yunsi melepaskan pengetahuan ilahinya. Pada saat dia terpaku pada lekukan pintu dewa yang berwarna-warni, pengetahuan ilahi tidak dapat dipindahkan lagi. Tapi dia menemukan melalui kesadaran ilahi bahwa lekukan di tengah gerbang dewa yang berwarna-warni menelan darah di luka tangan kanan Tan Yun. Yu Yunsi berkata dengan penuh semangat,
Tan Yun, maksudmu jika kamu ingin membuka pintu dewa yang berwarna-warni ini, kamu membutuhkan darahmu. Tidak persis. Tepatnya, itu membutuhkan darah Protoss kuno kita yang abadi. Tan Yun sangat gembira dan berkata, saya akan membuka pintu dewa yang berwarna-warni dan melihat apa isinya.